Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang dengan nomor NIM 203 110 156. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem hematologi. Baiklah, mari kita lihat bersama. Sistem hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah, organ pembentuk darah, serta penyakitnya. Darah merupakan medium transport tubuh yang fungsinya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Keadaan dan jumlah darah pada setiap orang itu berbeda. Itu tergantung terhadap usia, pekerjaan, kondisi pembuluh darah, serta jantung. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian-bagian dari darah. Yang pertama itu ada sel darah merah atau yang lebih dikenal disebut dengan eritrosit. Sebelum itu, mari kita lihat gambar dari eritrosit itu secara seksama. Sel eritrosit ini berbentuk bulat bikonkav, tidak memiliki inti, tidak bergerak, dengan diameter 0,007 mm dan warnanya itu merah kekuningan karena mengandung hemoglobin. Jumlah dari eritrosit itu di dalam tubuh itu sekitar 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik. Sel eritrosit ini dibentuk di sumsum tulang dan dalam proses pembentukannya diperlukan zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin B6. Rata-rata dari siklus hidup eritrosit ini yaitu sekitar 115 sampai 120 hari. Setelah itu, sel eritrosit akan mati dan dihancurkan dalam sistem retikuloendotelial, terutama pada bagian hati dan limfa. Selanjutnya, di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Hemoglobin ini dipecah dan menghasilkan yaitu zat besi dan bilirubin. Zat besi ini akan berikatan dengan protein dalam transferin untuk diolah lagi menjadi Hb baru. Sedangkan bilirubin yang terdapat di dalam hemoglobin ini akan digunakan untuk pemberi warna pada urin dan tinja. Baiklah, sekarang kita masuk untuk fungsi dari eritrosit itu sendiri. Fungsi dari eritrosit ini yaitu yang pertama, untuk mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan, serta mengikat CO2 dari seluruh jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian darah yang kedua, yaitu sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini memiliki umur sekitar 12-20 hari. Keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluarnya leukosit ini disebut dengan diapedesis. Leukosit yang memiliki peran untuk membunuh penyakit yang masuk ke dalam tubuh dikenal dengan antibodi. Leukosit ini dibentuk di sumsum tulang merah. Setelah diproduksi di sumsum tulang merah, leukosit ini akan tinggal di sirkulasi darah dalam rentan waktu 1 hari sebelum masuk ke dalam jaringan tubuh. Lama atau cepatnya masuknya leukosit ke dalam jaringan tubuh ini tergantung kepada jenisnya. Mari kita lihat jenis-jenis dari leukosit itu sendiri. Seperti yang kita lihat di sana ada basofil dan lain-lainnya. Setelah kita melihat jenis-jenis dari leukosit itu sendiri, sekarang mari kita lihat gambar dari leukosit. Setelah kita melihat jenis-jenis dari leukosit itu sendiri, sekarang mari kita lihat secara seksama bagaimana sih bentuk dari leukosit itu sendiri. Mari kita lihat secara seksama. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, leukosit ini berbentuk bening, tidak berwarna, memiliki inti, dan ukurannya lebih besar daripada eritrosit, serta memiliki kemampuan diapedesis dengan perantara kaki palsu atau pseudopodia yang berubah dan bergerak. Kadar normal dari leukosit itu sendiri yaitu sekitar
5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Namun, dalam keadaan tertentu, kadar leukosit ini bisa naik, seperti pada saat terjadinya infeksi. Ini disebabkan karena terjadinya pergerakan leukosit secara masif. Sekarang, kita masuk kepada fungsi dari leukosit itu sendiri. Fungsi dari leukosit ini adalah untuk membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh melalui sistem retikuloendotelial, atau dapat dikatakan leukosit ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian darah yang ketiga, yaitu keping darah atau trombosit. Sebelum itu, mari kita lihat secara seksama bagaimana bentuk dari trombosit itu. Simak secara seksama. Sebagaimana yang sudah kita lihat tadi, trombosit ini memiliki bentuk cakram bulat, oval, biconvex, tidak memiliki inti, dan memiliki siklus umur sekitar 10 hari. Kadar trombosit pada orang dewasa itu sekitar 150.000 sampai 300.000 per milimeter kubik. Trombosit ini memiliki fungsi sebagai pemegang peranan penting dalam mekanisme pembekuan darah atau hemostatis. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian darah yang keempat, yaitu plasma darah. Sebelum itu, mari kita lihat secara seksama gambar dari plasma darah itu sendiri. Sebagaimana yang sudah kita lihat, plasma darah merupakan bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah. Warnanya itu bening kekuningan. Hampir 90% terdiri atas air, sedangkan sisanya berupa CO2, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, dan garam mineral. Plasma darah ini memiliki fungsi sebagai, yang pertama itu untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel, yang kedua itu mengangkut sisa pembakaran ke tempat pembuangan. Di dalam plasma darah ini terdapat 3 protein penting. Yang pertama itu namanya albumin. Albumin ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik koloid darah untuk tetap normal. Yang kedua itu ada namanya globulin. Globulin ini memiliki fungsi untuk sebagai pembawa lipid, hormon, substrat, dan zat penting lainnya. Di dalam globulin ini juga terdapat namanya gamma globulin. Fungsinya itu untuk sebagai antibodi tubuh. Dan yang ketiga itu ada namanya fibrinogen. Fibrinogen ini memiliki fungsi sebagai komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya kita masuk kepada bagian hematologi yang berikutnya, yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang berfungsi sebagai mesin pembentuk sel darah. Pada orang dewasa normal menghasilkan dan melepaskan kurang lebih 2,5 juta sel darah merah, 2,5 juta trombosit, dan 1 juta granulosit per kilogram berat badan. Kita masuk kepada bagian hematologi yang berikutnya, yaitu limpa. Limpa ini memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat pembentukan eritrosit, sebagai tempat destruksi sel eritrosit yang tua. Yang ketiga itu memiliki fungsi sebagai penyimpanan zat besi dari sel-sel yang dihancurkan. Selanjutnya itu sebagai tempat produksi bilirubin. Selanjutnya itu sebagai tempat pembentukan limfosit. Selanjutnya itu memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan imunoglobin. Dan yang terakhir ini memiliki fungsi sebagai pembuangan partikel asing dari darah. Baiklah, sekian penampilan anatomi fisiologi hematologi dari saya, Saifil Mazarna. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.